Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Doni Wahyudi dan saudara Saya Kusnul Fitriawati. Nah, di hari ini saya mau uh, presentasi tentang My Holiday in Momen Nasional atau Monas Jakarta. Nah, apa itu Monas? Monas merupakan terlalu cepat. Monas merupakan ikon kota Jakarta yang terletak di pusat kota Jakarta, yang menjadi tempat wisata dan pusat pendidikan yang menarik bagi warga Jakarta dan sekitarnya, baik turis mancanegara maupun lokal banyak yang datang di area tersebut. Monas ini selalu ramai dikunjungi wisatawan baik domestik ataupun mancanegara untuk melihat keindahan kota Jakarta dari puncak Monas itu sendiri, dan menambah wawasan sejarah Indonesia di ruangan di diorama ataupun menikmati segarnya hutan kota seluas kira-kira 80 hektar di tengah kota Jakarta. Dan selanjutnya hal yang perlu dilakukan di Monas ini, Anda bisa menaiki monumen yang menjulang tinggi hingga ke puncak Monas. Itu ada liftnya. Kemudian Anda juga dapat berolahraga bersama teman dan keluarga, ada setiap hari Minggu atau Sabtu Minggu waktu weekend. Kemudian Anda juga bisa menikmati taman yang indah dengan berbagai pepohonan yang rimbun dan asri, atau Anda juga bisa menikmati hiburan air mancur yang menarik di Monas tersebut. Nah, yang kemudian akan dijelaskan oleh Kusnul, silakan. Untuk selanjutnya, sejarah Monumen Nasional atau Monas Jakarta adalah Monas dibangun pada tahun 1959 pada bulan Agustus, dan untuk Monas sendiri dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah lidah api yang setinggi 17 meter, kemudian pelataran puncak 11 meter, kemudian pelataran bawah atau cawanya kurang lebih sekitar 45 meter, dan tinggi keseluruhan dari Monas adalah 132 meter. Di bagian lidah api, di bagian puncak terdapat cawan yang di atasnya terdapat lidah api dari perunggu yang tingginya 17 meter dan diameter 6 meter dengan berat 14,5 ton. Lidah api ini dilapisi oleh emas seberat 45 kg. Lidah api Monas terdiri atas 77 bagian yang disatukan. Kemudian yang kedua, pelataran puncak. Pelataran puncak luasnya 11 kali 11 meter. Untuk mencapai pelataran puncak, pengunjung bisa menggunakan lift dengan lama perjalanan sekitar 3 menit. Di sekeliling lift terdapat tangga darurat. Dari pelataran puncak Monas, pengunjung bisa melihat gedung-gedung pencakar langit di kota Jakarta. Bahkan jika udara cerah, pengunjung dapat melihat Gunung Salak di Jawa Barat maupun Laut Jawa dengan Kepulauan Seribu. Kemudian pelataran bawah luasnya 45 kali 45 meter. Tinggi dari dasar Monas ke pelataran bawah yaitu 17 meter. Di bagian ini pengunjung dapat melihat Taman Monas yang merupakan hutan kota yang indah. Kemudian Museum Sejarah Perjuangan Nasional. Di bawah bagian Monas terdapat sebuah ruangan yang luas yaitu Museum Nasional. Tingginya yaitu 8 meter. Museum ini menampilkan sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Luas dari museum ini adalah 80 kali 80 meter. Pada keempat sisi museum terdapat 12 diorama atau jendela peragaan yang menampilkan sejarah Indonesia dari zaman kerajaan-kerajaan nenek moyang bangsa Indonesia hingga G30 SPKI. Selain itu, direncanakan untuk ditampilkan bendera pusaka dan naskah proklamasi yang asli di dalam bangunan Monas. Di sini juga ditampilkan rencana pembangunan kota Jakarta. Di Monas terdapat juga Taman Monas, sebuah hutan kota yang dirancang dengan taman yang indah. Di taman ini, Anda dapat bermain bersama kawanan rusa yang sengaja didatangkan dari Istana Bogor untuk meramaikan taman ini. Selain itu, Anda juga dapat berolahraga di taman ini bersama teman maupun keluarga.
Taman Monas juga dilengkapi dengan kolam air mancur menari. Pertunjukan air mancur menari ini sangat menarik untuk ditonton pada malam hari. Air mancur akan bergerak dengan liukan yang indah sesuai alunan lagu yang dimainkan. Selain itu juga ada pertunjukan laser berwarna-warni pada air mancur ini. Bagi Anda yang ingin menjaga kesehatan, selain olahraga di Taman Monas, Anda pun dapat melakukan pijat refleksi secara gratis. Di taman ini disediakan batu-batuan yang cukup tajam untuk Anda pijat sambil pijat refleksi. Di taman ini juga disediakan beberapa lapangan futsal dan basket yang bisa digunakan oleh siapapun. Jika Anda berjalan kaki di taman seluas 80 hektar ini, Anda dapat menggunakan kereta wisata. Taman ini bebas dikunjungi siapa saja dan terbuka secara gratis untuk umum. Selanjutnya akan dilanjutkan lagi oleh Doni. Selain itu di Monas sendiri, transportasi untuk menuju ke Monas kita bisa menggunakan dua alternatif. Yang pertama adalah busway ataupun lewat media KRL. Untuk busway sendiri bagi beberapa koridor. Nah, di sini tergantung koridornya, ada beberapa masing-masing. Nanti jika paling koridor utama adalah di koridor di Harmoni. Nah, bagi semuanya yang mungkin akan ke Monas, nanti bisa berhenti dulu di Harmoni, nanti langsung ke rute Blok M ataupun Monas. Nanti kan ada di, kalau nggak salah nanti ke Blok M, langsung nanti turun di Monas, di daerah Monas. Kemudian untuk KRL-nya, untuk KRL yang terakhir, jalur KRL ini rutenya sama sebenarnya, tapi namun jika pakai KRL nanti kita bisa menaiki angkutan umum dulu setelah sampai di daerah mana ya? Kota. Daerah kota. Stasiun kota. Nanti kita bisa menaiki busway dan juga kembali ke Monas lagi. Jadi lumayan agak jauh kalau pakai KRL. Mungkin itu saja presentasi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.